Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok pertama. Eh, saya sendiri, saya Abdullah, kemudian ada Indah, ada Mbak Rika dan Mbak Dita. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok pertama, tugas komputasi lanjut dan Big Data. Untuk topik bahasanya, yang pertama ada komputasi paralel, konsep komputasi paralel. Kemudian untuk yang kedua ada taksonomi Flynn. Terus yang ketiga ada arsitektur komputasi paralel. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Persilahkan. Baiklah, bahasan yang pertama yaitu komputasi paralel. Komputasi paralel merupakan teknik komputasi yang dilakukan secara bersamaan dengan membagi beban komputasi ke dalam beberapa bagian secara bersamaan yang kemudian dijalankan pada prosesor yang berbeda dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam gambar yang tertera di PowerPoint, itu dilihat bahwa permasalahan tersebut dibagi menjadi bagian-bagian diskrit yang dapat diselesaikan secara bersamaan. Dan setiap bagian tersebut dipecah lagi menjadi serangkaian instruksi. Instruksi dari setiap bagian tadi dapat dieksekusi secara simultan pada CPU yang berbeda, sehingga waktu penyelesaian keseluruhan menjadi lebih cepat. Next. Komputasi paralel menggunakan pemrograman paralel yang memungkinkan eksekusi perintah secara bersamaan dalam komputer dengan single core prosesor maupun multi-core prosesor. Komputasi paralel digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terlalu besar atau kompleks dan mempercepat waktu komputasi untuk suatu masalah tertentu. Jadi, taksonomi Flynn dalam arsitektur komputer adalah sebuah klasifikasi yang dihasilkan oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966. Klasifikasi ini dihasilkan sesuai banyak instruksi yang berlangsung simultan dan kongruen dan juga aliran data yang diprosesnya. Jadi, dari Flynn sendiri itu mengklasifikasi komputer menjadi 4 buah kelas, yakni single instruction single data stream, kemudian multiple instruction single data stream, single instruction multiple data stream, dan multiple instruction multiple data stream. Untuk yang single instruction single data stream, dari namanya aja ada satu instruksi dan satu aliran data. Jadi dalam komputernya itu nggak ada paralelisasi, jadi hanya ada satu jalan seri gitu. Kemudian untuk yang kedua itu multiple instruction single data stream. Yang kedua ini instruksinya itu multi atau lebih dari satu, instruksinya lebih dari satu yang dilakukan terhadap satu aliran data. Oke, selanjutnya Mbak Dita. Untuk yang ketiga yaitu single instruction multiple data stream. Nah, di mana komputer ini memproses banyak aliran data, di mana instruksinya hanya ada satu. Nah, sehingga operasi yang diterapkan adalah operasi paralel. Nah, untuk contohnya sendiri dari single instruction multiple data stream ini adalah prosesor larik atau GPU. Selanjutnya, multiple instruction, multiple data stream. Nah, jadi komputer yang mempunyai beberapa prosesor yang bersifat otonomus, nah dia memainkan banyak instruksi yang selisih pada data yang selisih. Nah, sistem terdistribusi umumnya dikenal untuk MIMD, entah untuk mempergunakan satu ruang memori secara bersama-sama atau sebuah ruang memori yang terdistribusi.
Selanjutnya, arsitektur komputasi paralel. Arsitektur komputer paralel adalah suatu elemen proses untuk merancang dan membangun sistem komputer yang dapat melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Sistem komputasi paralel ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu shared memory, distributed memory, dan hybrid. Saat sistem komputer paralel atau shared memory ini, di mana seluruh unit pemproses dapat mengakses memori yang sama. Sistem ini umumnya memiliki satu atau beberapa prosesor utama yang mengendalikan akses ke memori. Itu shared memory menggunakan aplikasi programming OpenMP. Yang kedua, sistem komputer paralel terdistribusi atau distributed memory, di mana setiap unit pemproses memiliki memori yang terpisah dan tidak dapat diakses oleh unit pemproses lainnya. Komunikasi antara unit pemproses dalam sistem ini dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terpisah. Distributed memory menggunakan Message Passing Interface atau MPI. Yang ketiga, sistem komputer paralel hybrid merupakan gabungan dari kedua sistem sebelumnya. Hybrid menggunakan CUDA. CUDA merupakan akronim dari Compute Unified Device Architecture, yaitu sebuah teknologi yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk mempermudah utilitas GPU. Jadi untuk tambahannya dari sistem komputer paralel ini kan ada yang shared memory sama distributed memory, terus yang hybrid. Jadi untuk yang shared memory atau sistem komputer paralel berbagi memori hanya menggunakan satu memori dengan banyak CPU. Nanti untuk prosesnya di masing-masing CPU, instruksinya di masing-masing CPU yang kemudian dikumpulkan ke satu memori yang bersama ini, yang besar. Sedangkan untuk yang kedua, sistem komputer paralel terdistribusi yang ini, yang masing-masing CPU tadi mempunyai satu buah memori. Jadi masing-masing CPU ini punya satu memori. Kemudian dari masing-masing CPU dan memori ini saling berhubungan, jadi bisa mengakses gitu. Untuk dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi. Nah, untuk yang ketiga itu yang hybrid itu gabungan dari sebelumnya. Jadi yang di sini ada share memori. Jadi dari contohnya ini ada 4 CPU dan satu memori gitu kan. Jadi dari satu share memori itu digabungkan sama share memori yang lain gitu. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Jadi ada memori yang mempunyai beberapa CPU dihubungkan sama memori yang lainnya, memori CPU yang lainnya gitu. Sekian untuk presentasi dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.